Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Natin Kartika SPD, Guru PAI dan Budi Pekerti SDN Mangunharjo 4 Ngawi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 209240289. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melakukan video pembelajaran ujian kinerja praktek pembelajaran di SDN Mangunharjo 4 Ngawi. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 6 dengan materi pokok indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semangat semuanya ya? Iya, kalian semangat, apalagi Bu Natin tambah semangat ini ya. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Kiki. Oh, Kiki. Kemana Kiki? Sakit. Oh, sakit. Ya udah, yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan ya. Nah, sebelumnya Bu Natin akan mengabsen dulu. Absen dulu. Akifah, Lain, Eli, Fatim, Mirza, Mida, Mila, Selvi, Sahila, Siva, Rafa, Rohman, Deva, Wisnu, Tiara, Zulfa, Zahra. Kiki tidak masuk ya? Tidak masuk. Aldo. Ya, Zahdan. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, monggo disiapkan berdoa dulu kepada ketua kelas, Mas Dava, silakan disiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni
setelah berdoa kita tidak mengaji dulu ya. Kita hafalan dulu surat Al-Kafirun. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo berdiri dulu semuanya. Yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita belajar tentang iman kepada qada, qadar dan takdir Allah ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan setelah melakukan pembelajaran anak-anak akan mengetahui makna iman kepada qada dan qadar Allah. Yang kedua, anak-anak akan tahu arti dari qada itu apa, arti dari qadar itu apa, lalu mengerti contoh dari qada, qadar dan takdir. Selain itu, anak-anak juga akan tahu, nanti diharapkan tahu apa hikmah iman kepada qada dan qadar Allah. Mengerti anak-anak? Mengerti ya. Jadi nanti pembelajaran kita langkah-langkahnya akan membentuk menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 nanti kelompok qada, kelompok 2 kelompok qadar, dan kelompok 3 nanti kelompok takdir. Kalian nanti tugasnya membuat peta konsep ya, jadi menjelaskan tentang qada, qadar dan takdir. Nah, sekarang Bu Natin tanya dulu, anak-anak sudah tahu apa belum? Apa artinya iman? Siapa yang tahu artinya iman apa? Ya, Rohman, yakin, betul. Terus apa lagi? Selain yakin, artinya iman apa? Aldo? Oh ya, percaya, betul. Jadi iman itu artinya yakin atau percaya. Lah, kalau rukun iman itu ada berapa? Ya, Selvi? Oh ya, ada 6, betul. Kalau iman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Oh iya, Fatim? 6. Iya, yang ke-6. Jadi kita nanti akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, untuk menumbuhkan semangat anak-anak, Bu Natin kasih tepuk semangat dulu ya. Semuanya tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Ya. Nah, tadi pagi ada yang sholat subuh? Ada.
sholat subuh semuanya? Oh iya, tadi malam sholat isya? Oh iya, jadi kalau orang Islam itu yang membedakan dengan agama lain, kita melaksanakan kewajiban apa? Sholat fardu 1 hari 1 malam berapa kali? 5 kali. Nah itu harus dilakukan. Karena apa anak-anak? Karena sholat itu adalah berdoa. Sholat itu artinya doa, kita apa? Memohon kepada Allah. Kalau kita tidak sholat, bagaimana kita meminta kepada Allah? Sedangkan dalam satu waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah selesai sholat. Jadi ketika anak-anak ingin sesuatu, berharap sesuatu, berdoa kepada Allah setelah sholat. Nanti Bu Natin akan menjelaskan tentang materi kelas 6 bab 7, indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Bu Natin menjelaskan, silahkan anak-anak melihat dulu sumber belajar yang dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga semuanya selalu dalam kesehatan dan mencapai firman Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita akan mengulang dan mengenal kembali rukun iman. Ada berapa rukun iman anak-anak? Ya, rukun iman jumlahnya ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar dan arti qada dan qadar. 2. Menjelaskan contoh qada dan qadar. 3. Mengetahui hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang keempat, mengetahui macam-macam dan contoh takdir. Pernahkah anak-anak bertanya, mengapa saya dilahirkan di Indonesia? Mengapa saya tidak dilahirkan di Korea ataupun di Jepang? Pernahkah anak-anak juga bertanya, mengapa saya lahir dari seorang ibu yang bernama ini dan ayah saya yang bernama itu? Mengapa saya tidak lahir dari seorang presiden ataupun seorang bupati? Nah, itulah anak-anak, semua itu adalah qada dari Allah. Qada adalah ketetapan dari Allah yang harus kita jalani. Qada secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan Allah SWT. Menurut istilah, qada artinya ketetapan Allah SWT sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada yang telah terjadi pada makhluknya dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi pada makhluk ini atas kehendak, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Qada diibaratkan rencana dan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Contoh qadar adalah diantaranya 1. Batasan umur manusia. Kita tidak ada yang tahu itu lo didengarkan. Kita hidup sampai seberapa umur kita. Itulah qada dari Allah. Yang kedua, matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Dan yang ketiga adalah jenis kelamin manusia. Contoh qadar yaitu 1. Kepandaian. Jika kita ingin menjadi juara kelas, harus belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Kesuksesan. Jika ingin sukses
sukses harus berusaha dengan tekun. 3. Jika ingin menjadi penghafal Al-Quran, harus rajin menghafalkannya dengan serius. Qadar sering disebut dengan takdir. Takdir dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu takdir mubrom, dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubrom yaitu ketetapan Allah SWT yang pasti terjadi sesuai dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah lagi. Takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah SWT yang masih bisa diubah dengan usaha dan doa manusia. Contoh takdir mubrom dan takdir mu'allaq. 1. Contoh takdir mubrom. Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin tidak bisa diubah lagi karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, kematian. Kita tidak bisa memungkiri kematian akan terjadi pada kita kapanpun dan dimanapun. Yang keempat adalah jodoh. Contoh takdir mu'allaq. Yang pertama, orang yang bodoh bisa pandai jika mau belajar. Nah, anak-anak silahkan dikeluarkan alat tulisnya ya. Kita mencatat sedikit materi hari ini tentang indahnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah tadi ada berapa anak-anak? 2. Ya, ada 2. Yang pertama ada namanya Qada, dan yang kedua ada namanya Qadar. Ketentuan Allah. Silahkan ditulis. Ya, sudah ditulis ya? Ya, sambil menulis silahkan ditulis. Sudah ya? Nah, kalau sudah silahkan dilihat lagi di depan. Nah, jadi ketentuan Allah yang pertama ada qada. Qada itu ketentuan Allah SWT yang terjadi sejak zaman azali. Nah, di sana ada kitab namanya Lauhul Mahfuz. Kita sudah ditulis jodoh, mati, sama rezeki sebelum kita dimasukkan ke dalam perutnya ibu-ibu kita. Itu sudah ditulis ketetapannya. Yang kedua ada namanya qadar. Qadar itu ketentuan Allah setelah manusia itu lahir. Qadar tadi sering disebut dengan istilah apa anak-anak? Dengan istilah selfie takdir. Betul. Nah, sering disebut dengan istilah takdir. Takdir dibagi menjadi 2. Yang pertama ada takdir apa? Ya, takdir mu'allaq. Yang kedua ada takdir. Kalau sudah menulis materinya, sekarang Bu Natin punya tugas ya, seperti yang disampaikan Bu Natin tadi. Tugasnya nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompoknya kelompoknya ada di depan. Nanti bangkunya silahkan dibentuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo silahkan bangkunya dibentuk sesuai kelompok. Kelompokan kayak kemarin. Nah, sudah dibentuk kelompok anak-anak? Ya. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan mengambil kertas dari Bu Natin. Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, sebentar. Kelompok 2, kelompok 3.
Ya. Nah, tugasnya kalian nanti membuat peta konsep ya. Membuat peta konsep tentang kelompok 1 khodok, kelompok 2 khoder, kelompok 3 takdir. Nah, mengerti ya? Sekarang mulai dikerjakan. Gunatin lakukan penilaian dulu. Kelompok 1 mana hasilnya? Oh, ini ya. Kelompok 1. Ya, bagus. Sip. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Coba lihat. Kelompok 2. Ya, sip. Warnanya ya. Terus kelompok 3. Hasilnya mana ini? Oh ya, bagus. Kuning. Kuning sama merah ya. Nah.
Oke. Tugasnya sudah selesai anak-anak? Sudah. Iya, hebat. Kalau sudah selesai, sekarang dipresentasikan ke depan per kelompok ya. Maju dari kelompok 1. Silahkan perwakilan 2 orang. Sip, Pak. Sebentar. Ya. Nah, di sini aja. Sini agak maju. Nah, ya. Yuk, ya diperlihatkan dulu hasil karyanya. Bagus ya? Ayo. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok 1 membuat peta konsep. Pengertian kode. Kode secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah kode artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Contoh-contoh kode. 1. Batasan umur manusia. 2. Matahari terbit dari timur terbenam di barat. 3. Jenis kelamin manusia. Hikmah beriman pada kode Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendorong manusia agar lebih giat berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan takdir yang terbaik. 5. Tidak mudah putus asa. Ya, diperlihatkan hasil karyanya. Bagus ya? Ya, bagus. Beri tepuk Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Ya, silahkan ganti kelompok 2. Perwakilan 2 orang. Ya. Pasangnya dulu. Begitu. Sing bentar. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat peta konsep. Hodar. Pengertian hodar. Hodar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, ukuran. Sedangkan menurut istilah hodar merupakan perwujudan dari hoda yang telah terjadi pada makhluknya dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Hodar sering disebut dengan istilah takdir. Contoh hodar. 1. Kepandaian. Jika ingin menjadi juara kelas harus belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Kesuksesan. Jika ingin sukses harus berusaha dengan tekun. 3. Jika ingin menjadi penghafal Al-Quran harus rajin menghafalkannya dengan serius. Hikmah beriman hodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meningkatkan kesabaran dalam menghadap berbagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendorong manusia agar lebih giat berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan takdir yang terbaik. 5. Tidak mudah putus asa. Ya, silakan diperlihatkan hasil karyanya kelompok 2. Ya, bagus apa tidak? Bagus. Beri tepuk Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Ya, bagus. Sip. Nah. Sip. Ya, selanjutnya.
Selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilan 2 orang maju ke depan. Ya, lewat sini. Dah. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan mempresentasikan kerja kelompok membuat peta konsep. Ya, silakan dibaca. Takdir. Pengertian takdir mu'alak, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah dengan usaha dan doa manusia. Pengertian takdir mubrom, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi sesuai dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah lagi. Contoh takdir mu'alak. 1. Orang bodoh bisa pandai jika mau belajar dan berdoa. 2. Seseorang tidak akan mendapat rezeki jika tidak mau berusaha mendapatkannya. 3. Seseorang akan menjadi sukses jika mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir mubrom. 1. Jenis kelamin. 2. Orang tua. 3. Kematian. 4. Jodoh. Sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. 1. Ikhtiar atau berusaha. 2. Berdoa. 3. Tawakal atau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersyukur. 5. Sabar. Ya, diperlihatkan hasil karyanya. Yes, Bagus? Ya, bagus juga. Beri tepuk Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Yes, sekarang maju dulu kelompok 1 dan kelompok 2 diperlihatkan hasil karyanya. Bagus semuanya? Bagus. Anak HP-nya sudah dikeluarkan semuanya? Sekarang ini Bu Natin ada evaluasi materi. Jadi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian terhadap materi yang disampaikan Bu Natin. Nah, silakan diklik alamatnya ya. Alamatnya diklik, dikasih nama pendek saja. Oke ya. Yuk mulai. Dikerjakan semampunya ya, sebisanya yang sudah dijelaskan Bu Natin tadi. Ya, Zulfa betul. Pelan-pelan aja ya, kerjakannya pelan-pelan aja. Nih sudah kelihatan. Yang paling atas selfie, nomor 2 Fa. Ya, nomor 1-nya selfie. Nomor 2 Fa, Milop, Aldo, Nurhamida, Siva. Yang belum selesai Mirza, Akifa, Zahra, Fatim, Zulfa, Dava. Ya, diselesaikan dulu. Kalau sudah, handphonenya silahkan dimasukkan semuanya, dirapikan. Nah, sebelum pulang nanti ada PR ya dari Bu Natin. Ya, PR. Nah, PR-nya ini nanti adalah asesmen sumatif. Jadi selain kuisis, Bu Natin akan mengukur kemampuan kalian dengan kertas ya. Dikerjakan di rumah dengan sungguh-sungguh. Nanti minggu depan dikumpulkan lagi langsung ke Bu Natin agar dinilai ya. Ya, silakan dibagi. Nah, silakan dibagi, dimasukkan ke dalam tas. Silakan dibagi, dimasukkan ke dalam tas. Ya. Ya. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak?
Tentang khodok dan khodar beserta apa satunya lagi? Takdir. Ya, kita belajar tentang khodok, khodar dan takdir. Khodok adalah ketentuan Allah yang berlaku sejak zaman azali. Ya, kalau khodar itu sudah ketentuan Allah ketika makhluk itu dilahirkan, yaitu perwujudan dari khodok. Setelah itu khodok itu disebut dengan istilah takdir. Ya, takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama Sahila, takdir apa? Takdir mubrom. Yang kedua apa Mirza? Takdir apa? Takdir mu'alak. Betul. Takdir mubrom itu sudah tidak bisa diubah lagi. Contohnya apa? Kematian, umur, jodoh itu tidak bisa diubah lagi. Tapi kalau takdir mu'alak itu bisa diubah. Contohnya orang yang bodoh bisa jadi pintar kalau mau rajin belajar. Orang yang ingin sukses bisa kaya, bisa banyak uang, bisa punya apa-apa kalau dia mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi intinya sebagai manusia kita harus selalu berusaha dan berdoa kepada Allah agar mendapatkan takdir yang terbaik. Tapi kalau kita belum mendapatkan takdir yang baik, kita harus selalu bersabar dan bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, sudah ya anak-anak? Ya, hari ini senang apa enggak pelajarannya? Oh iya, senang. Perasaannya bahagia? Ya, alhamdulillah. Kenapa kok bahagia? Hah? Bisa? Oh iya, menghias, bisa kerja kelompok, bisa apa lagi? Bisa mewarnai, menggambar. Ya, semoga pertemuan berikutnya kita akan melakukan pembelajaran yang lebih banyak lagi metodenya ya. Nah, nanti anak-anak pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang peduli dengan sesama ya. Sebelum pembelajaran minggu depan dimulai, kita kumpulkan dulu tugas yang hari ini akan dievaluasi sama Bu Natin. Bagi anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM, di bawah 78 akan diadakan remi. Kita persiapan pulang, alat tulis dimasukkan, bajunya dirapikan, bajunya kalau berantakan dirapikan dulu, mejanya, kursinya dirapikan. Sudah semuanya? Sip. Kalau sudah, silakan ketua kelas Mas Dava disiapkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.